Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani dengan NIM 23042320 akan mempresentasikan tentang materi pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Yang pertama yaitu konsep ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pemerintahan, struktur pemerintahan, kebijakan politik, serta hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Ilmu pemerintahan mencakup berbagai aspek seperti teori politik, hukum publik, administrasi publik, dan analisis kebijakan. Konsep ilmu pemerintahan melibatkan pemahaman dan studi tentang bagaimana pemerintahan beroperasi, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Beberapa konsep yang sering dibahas dalam ilmu pemerintahan antara lain sistem pemerintahan, mengacu pada bentuk pemerintahan yang ada seperti monarki, republik, demokrasi, otoritarianisme, dan lain-lain. Kekuasaan dan kebijakan publik, mempelajari bagaimana keputusan politik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Birokrasi dan administrasi publik, melibatkan studi tentang organisasi dan tata kelola administrasi pemerintah. Partisipasi politik, melibatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, keadilan sosial dan hukum, mempelajari tentang politik hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan dalam sistem hukum. Hubungan internasional, melibatkan studi tentang interaksi antara negara-negara dalam hal politik, ekonomi, keamanan, dan kerjasama internasional. Selanjutnya, konsep pemerintahan. Pemerintahan merujuk pada cara suatu negara atau entitas politik lainnya mengatur dirinya sendiri dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa konsep penting dalam pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan merupakan cara atau model pemerintahan yang digunakan oleh suatu negara. Contohnya termasuk demokrasi, monarki, republik, otoritarisme, atau campuran dari berbagai sistem. 2. Cabang pemerintahan. Pemerintahan biasanya terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan. 3. Kedaulatan. Konsep ini mengacu pada kekuasaan penuh negara atau entitas politik untuk mengatur dirinya sendiri dan membuat keputusan dalam wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari entitas luar. 4. Partisipasi politik, melibatkan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, entah itu melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan hak-hak lainnya yang mencerminkan kehendak rakyat. 5. Kebijakan politik. Kebijakan politik berkaitan dengan cara pemerintahan mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan yang mempengaruhi masyarakat. Kebijakan politik meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. 6. Administrasi publik merupakan sisi praktis pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan dan operasionalitas organisasi pemerintah serta penyediaan layanan publik kepada masyarakat. 7. Hukum dan keadilan. Pemerintahan didasarkan pada sistem hukum yang memberikan kerangka kerja untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Pemerintahan juga bertugas untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memberikan akses keadilan bagi warganya. Selanjutnya, ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan. Tentu ilmu pemerintahan adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari sistem pemerintahan, proses pengambilan keputusan politik, perilaku politik, dan fungsi-fungsi pemerintahan. Ini melibatkan studi tentang bagaimana kekuasaan dan kebijakan publik dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam suatu negara atau entitas politik lainnya.
ilmu diimplementasikan dan evaluasi dalam suatu negara atau entitas politik lainnya. Ilmu pemerintahan melibatkan berbagai metode penelitian dan pendekatan analisis untuk memahami berbagai aspek pemerintahan. Beberapa di antaranya meliputi analisis kebijakan, analisis politik, teori politik, ilmu administrasi publik, politik perbandingan, dan politik internasional. Melalui penelitian dan analisis ini, ilmu pemerintahan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kekuasaan politik dijalankan, bagaimana kebijakan dibentuk, dan lebih baik tentang bagaimana kekuasaan politik dijalankan, bagaimana kebijakan dibentuk, dan bagaimana meningkatkan sistem pemerintahan, merumuskan kebijakan yang lebih baik, dan memahami dinamika politik dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya, pendekatan ilmu pemerintahan. Dalam ilmu pemerintahan terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena politik. Berikut beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam pemerintahan. 1. Pendekatan sistem. Pendekatan ini melihat pemerintahan sebagai sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan berpengaruh satu sama lain. Pendekatan sistem memfokuskan pada analisis hubungan antara pemerintahan, masyarakat, institusi, dan variabel-variabel lainnya dalam konteks politik. 2. Pendekatan institusional. Pendekatan ini menitik beratkan pada institusi-institusi politik dan pemerintahan sebagai komponen utama yang membentuk tindakan dan kebijakan politik. Pendekatan ini melibatkan studi tentang struktur, proses, dan fungsi institusi seperti parlemen, eksekutif, dan peradilan dalam sistem pemerintahan. 3. Pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan pada perilaku politik individu dalam konteks kehidupan politik. Studi tentang pemilihan rasional, preferensi pemilih, partisipasi politik, dan interaksi politik antar individu dan kelompok menjadi fokus utama dalam pendekatan ini. 4. Pendekatan kebijakan. Pendekatan ini menitik beratkan pada proses pembuatan kebijakan dan dampaknya pada masyarakat. Melalui analisis kebijakan, pendekatan ini berusaha memahami pilihan politik yang diambil oleh pemerintah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan implikasi kebijakan tersebut pada masyarakat. Selain pendekatan di atas, terdapat pula pendekatan lain, seperti pendekatan feminis, kebijakan politik, politik perbandingan, dan banyak lagi, yang memberikan sudut pandang khusus dalam memahami dinamika politik. Selanjutnya, fungsi pemerintahan. Pemerintahan memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya 1. Legislatif, membuat undang-undang dan peraturan untuk mengatur masyarakat dan negara. 2. Fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang dan kebijakan negara, termasuk menjalankan pelayanan publik dan mengelola administrasi pemerintahan. 3. Fungsi yudikatif, menjaga keadilan dengan mengoperasionalkan sistem peradilan dan menegakkan hukum. 4. Fungsi pembangunan, pengembangan infrastruktur ekonomi dan sumber daya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Fungsi keamanan, menjaga keamanan negara dan melindungi warganya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. 6. Fungsi kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 7. Fungsi diplomatik, mewakili negara untuk hubungan internasional, menjalankan diplomasi, dan menjaga hubungan dengan negara-negara lain. Fungsi-fungsi ini berbeda dalam setiap sistem pemerintahan dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Yang terakhir, tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan bervariasi tergantung pada jenis pemerintahan dan tingkatnya, pusat, daerah, lokal. Namun secara umum, beberapa tugas umum pemerintahan meliputi 1. Pembuatan kebijakan, membuat dan merancang kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat dan ekonomi. 2. Pelaksanaan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut dengan menjalankan program-program pemerintah
dan menyediakan layanan publik. 3. Pengawasan dan regulasi. Mengawasi aktivitas-aktivitas dalam masyarakat, bisnis, dan sektor lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. 4. Pengelolaan keuangan publik. Mengelola anggaran pemerintah, mengumpulkan pajak, dan mengalokasikan sumber daya untuk membiayai program-program pemerintah. 5. Pertahanan dan keamanan. Melindungi keamanan nasional dan memelihara pertahanan negara. 6. Pelayanan publik. Menyediakan layanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. 7. Hubungan internasional. Mengelola hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi perdagangan dan kerjasama internasional. 8. Penegakan hukum. Menegakkan hukum, menjalankan sistem peradilan, dan menjaga ketertiban masyarakat. 9. Pembangunan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan sumber daya ekonomi. 10. Konservasi dan perlindungan lingkungan. Melindungi lingkungan alam dan mengatur isu-isu lingkungan. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang tugas pengantar ilmu pemerintahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.